Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Ulfa Julian Irsahide. So, in this video, saya akan menjelaskan sedikit mengenai genre dan subgenre. Nah, sebelum itu kita akan membahas dulu pengertian umum dari genre. Nah, secara umum genre adalah kategori komposisi artistik seperti musik, sastra yang ditandai dengan kesamaan bentuk, gaya, atau topik. Sejak SD, kita telah dikenalkan dengan genre sastra seperti puisi, prosa, fiksi dan non-fiksi, drama, dan sekarang ada juga media yang sebagai genre kelima. Nah, baik teman-teman, dan di slide ini saya akan menjelaskan pengertian genre menurut seorang tokoh penting dalam bidang linguistik dan wacana, yaitu Michael M. Bakhtin. Nah, menurut Bakhtin, genre atau genre tutur adalah fenomena sosial yang berbentuk karena tujuan dan konteks komunikasi yang berbeda-beda. Artinya, cara kita berbicara atau menulis akan berbeda tergantung pada siapa lawan bicara kita, topik apa yang dibahas, dan situasi seperti apa. Nah, genre menurut Bakhtin terdiri dari 3 hal penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu tema atau isi, gaya bahasa, dan struktur penyusunan pesan. Yang menarik, Bakhtin mengatakan bahwa genre bukanlah sesuatu yang kita ciptakan sendiri, tetapi merupakan bentuk komunikasi yang sudah ada dan diberikan oleh masyarakat. Misalnya, saat kita menulis surat lamaran kerja, kita sudah mengikuti genre tertentu yang sudah dikenal umum. Ia juga sekaligus menjelaskan bahwa genre itu bersifat wajib dan bebas sekaligus. Maksudnya, kita memang harus mengikuti aturan dasar dalam sebuah genre. Tapi kita tetap punya kebebasan untuk menyesuaikannya dengan gaya atau tujuan kita. Terakhir, genre itu statis dan dinamis. Artinya, meskipun bentuk dasarnya tetap, tapi genre bisa berubah dan berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan komunikasi kita. Jadi secara keseluruhan, Bakhtin menekankan bahwa genre sangat penting dalam proses komunikasi karena membantu kita memahami dan menyampaikan pesan dengan tepat sesuai konteks. Nah, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas tentang genre dan subgenre dalam karya sastra. Jadi secara umum ada 4 genre utama dalam sastra, yaitu fiksi, non-fiksi, drama, dan puisi. Yang pertama, fiksi. Jadi fiksi itu adalah tulisan yang bersifat imajinatif, artinya cerita-cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi penulis. Contohnya seperti novel dan cerpen. Nah, yang kedua ada non-fiksi. Jadi non-fiksi ini adalah tulisan yang berdasarkan pada kenyataan atau fakta. Contohnya bisa kita lihat pada biografi, autobiografi, atau esai. Nah, selanjutnya ada drama. Jadi drama ini merupakan genre yang ditulis untuk dipentaskan. Misalnya naskah teater atau drama panggung. Biasanya drama mengandung dialog antar tokoh dan ada arahan untuk peran di atas panggung. Nah, dan keempat ada puisi. Jadi puisi ini adalah genre yang menggunakan bahasa yang ritmis dan ekspresif. Dengan gaya bahasa yang indah, contohnya seperti soneta atau puisi bebas. Nah, lalu setiap genre utama ini memiliki beberapa subgenre. Nah, subgenre adalah jenis-jenis lebih spesifik dari genre utama. Misalnya dalam fiksi, ada subgenre seperti fiksi realistis, fantasi, fiksi sejarah, dan fiksi ilmiah. Dalam non-fiksi kita punya subgenre seperti biografi, autobiografi, esai, dan pidato.
Untuk drama, ada subgenre seperti komedi, tragedi, dan melodrama. Sedangkan dalam puisi ada puisi naratif, puisi lirik, dan puisi bebas. Jadi bisa kita simpulkan bahwa genre adalah kategori utama, sedangkan subgenre adalah bentuk-bentuk spesifik dari genre tersebut yang menunjukkan variasi dalam isi dan gaya penyajian. Next, pada slide ini kita akan membahas tentang peran genre dalam aktivitas sosial. Genre tidak hanya terkait dalam bentuk karya sastra, tetapi juga berperan penting dalam komunikasi sosial kita sehari-hari. Pertama, eh, jadi genre ini adalah fenomena sosial yang artinya genre dipengaruhi oleh tujuan dan kondisi komunikasi yang spesifik. Genre ini ada dalam berbagai lingkup sosial dan mempengaruhi cara kita berkomunikasi dalam berbagai konteks. Misalnya, kita akan menggunakan genre yang berbeda ketika berbicara dengan teman di media sosial atau dalam konteks formal seperti presentasi atau seminar. And the last, sekarang kita akan membahas pentingnya genre dalam komunikasi. Nah, genre memiliki peran yang sangat besar dalam menyusun komunikasi. Jadi, genre membantu kita untuk mengorganisir komunikasi dengan memberikan struktur dalam cara kita menyampaikan pesan. Tanpa adanya genre, komunikasi bisa jadi lebih kacau atau tidak terarah. Selain itu, genre juga memungkinkan kita untuk memprediksi tindakan komunikasi. Misalnya, ketika kita menerima pesan atau ucapan dari orang lain. Genre memungkinkan kita untuk tahu bagaimana kita harus merespons, seperti dalam percakapan formal atau saat kita menerima ucapan selamat ulang tahun. Nah, jadi genre juga memiliki peran dalam membentuk cara kita berpikir dan berkomunikasi. Genre memungkinkan kita untuk memahami konteks sosial dari komunikasi tersebut, seperti cara berbicara dengan teman atau dalam situasi yang lebih resmi. Terakhir, genre juga membantu kita memahami peran dalam komunikasi, eh, baik itu siapa yang memproduksi pesan, misalnya penulis atau pembicara, dan siapa yang menerima atau mengonsumsinya. Hal ini sangat penting dalam mengetahui peran kita dalam setiap interaksi sosial yang kita lakukan. Oke, jadi itulah tadi sedikit penjelasan mengenai genre. I think enough for me, and thank you.